Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak wakil dari wilayah yang baru punya istri baru, Pak Sumadi dari PDM dari cabang, Bapak dan Ibu yang saya hormati tanpa menyebut nama dan gelar serta jabatan. Pertama sekali saya berterima kasih atas undangan untuk hadir pagi ini di kota Surabaya. Tadi malam saya disopiri oleh Pak Hasan Kholis, seorang pengusaha apa itu ya? Pokoknya seorang pengusaha lah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Muhammadiyah Jawa Timur ini adalah Muhammadiyah yang dibanggakan oleh seluruh warga. Dikarenakan apa? Dikarenakan Muhammadiyah Jawa Timur adalah Muhammadiyah yang paling berkemajuan. Ya. Di sini nyaris setiap kota ada perguruan tingginya. Sementara di kampung saya di Sumatera Barat sana hanya ada satu. Di Sumatera Utara hanya ada dua. Di Riau hanya ada satu. Di sini berapa perguruan tinggi? Banyak sekali ya. Gresik, Lamongan, Surabaya, Jember, Malang, Ponorogo, Sidoarjo. Tadi pagi saudara final, mana saudara final nih? Ini itu dia nih yang menjadi wakil kepala kantor Jakarta. Beri komentar. Buya, Muhammadiyah di Jawa Timur ini maju menurut saya, kata beliau, karena persatuan dan kesatuannya bagus. Tidak tahu benar apa enggak dia? Itu kesimpulan final ini, saudara final. Karena di sini persatuan dan kesatuannya cukup bagus. Saya rasa kesimpulan saudara final itu benar itu. So kalau seandainya kita bercerai-berai, maka kekuatan kita sebagai organisasi akan hilang. Jadi elan vitalnya akan berkurang, akan melemah. Jadi kalau seandainya di Surabaya ini akan berdiri lagi sebuah sekolah yang ke-20, ya yang ke-20 ya? Itu kan pertanda bahwa Muhammadiyah di Surabaya ini terus bergerak, terus membangun, terus berusaha untuk menjadikan organisasinya menjadi organisasi yang berkemajuan. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi saya, betulkah Muhammadiyah itu sudah berkemajuan? Nah, itu pertanyaan bagi saya itu. Profesor Dr. Bambang Sudibyo, mantan Menteri Keuangan dan mantan Menteri Pendidikan, pernah ngomong dari hati ke hati dengan saya. Kata beliau begini, Pak Anwar Abbas, kita sering sekali memuji-muji diri kita. Wah, kita adalah organisasi yang hebat, amal usahanya banyak.
Tapi kita, kata beliau, belum berani melakukan kritik, otokritik. Kalau di Jakarta kita berbangga-bangga dengan Rumah Sakit Islam Jakarta. Saya rasa Rumah Sakit Jakarta itu memang adalah sebuah rumah sakit besar ya, yang tempat tidurnya mungkin sekarang sekitar 400. Dan kebanyakan kawan-kawan kita itu sudah puas, sudah gembira. Itu kalau dilihat dari segi psikologi itu berbahaya sekali. Kita kalau sudah merasa nyaman dengan situasi yang kita hadapin, itu kita bisa-bisa digulung oleh orang. So, kalau orang sudah berada pada posisi comfort zone, dia lengah biasanya. Begitu kita lengah, kalau dalam balapan gitu ya, itu disalib oleh pesaing-pesaing kita. Nah, saya tanya sama Pak Bambang, Prof, kira-kira apa indikator yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pegangan untuk kita perhatikan ya, untuk menyatakan bahwa amal usaha kita sudah bagus? Kata beliau begini, kalau rumah sakit Pak Narabas ukurannya sudah ada nggak orang-orang Cina yang kaya-kaya itu yang berobat di rumah sakit kita? Tuh kata Profesor Dr. Bawas, ingat sampai sekarang. Sudah ada nggak orang-orang Cina yang kaya-kaya itu yang datang berobat ke rumah sakit kita? Kalau sudah, itu tanda rumah sakit kita hebat. Tapi kalau belum ada, mungkin barangkali kita tunda dulu untuk menyatakan rumah sakit kita adalah rumah sakit yang hebat. Saya tadi malam diajak mampir oleh Pak Hasan Kholis, makan di mana Pak Hasan? Hah? Ikan bakar Cianjur yang dekat airport. Saya lihat tadi malam yang banyak makan di sana itu adalah saudara kita dari etnis Cina. Nah, kalau begitu itu pertanda bahwa restorannya memang bagus gitu kan. Kenapa sampai begitu Pak Bambang Sudibyo membuat kesimpulan? Karena orang-orang Cina ini memang orang-orang berduit. Kalau ini kan wajahnya wajah-wajah kurang berduit kan ya. Mereka memang orang-orang berduit. Kata Khairul Tanjung sama saya, orang kalau sudah kaya Pak Andrabas, gaya hidupnya berubah katanya. Style berbelanjanya juga berbeda. Mereka tidak mau bersusah-susah. So, untuk apa punya uang lalu bersusah-susah kan gitu ya. Oleh karena itu bagi semua amal usaha, masalah pelayanan prima, service of excellence itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, disitulah saya tertarik dengan gagasan dari Muhammadiyah Surabaya yang akan mendirikan sekolah yang ke-20 yang berbasis digital. Ya, begitu Pak Smadi. Berbasis digital. Jadi kalau Ali bin Abi Thalib bilang begini, alimu auladakum
li ghairi zamanikum. Ajari anak-anak kamu untuk zaman yang bukan zaman kamu. Saya punya HP nih, HP ini mahal sekali nih. Tapi menurut saya HP saya yang mahal ini bagi saya tidak terlalu bermanfaat, karena hanya untuk Google, WA, apa lagi, membuat konsep-konsep itu aja. Sementara cucu-cucu saya kalau datang ke rumah, kalau mama dan papanya mengajak cucu saya ke rumah pasti senang. Ternyata dia senang ke rumah saya bukan untuk ketemu saya. Apa ini nih? Karena di sini ada semuanya katanya kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, siapa yang akan menguasai masa depan? Dalam kesimpulan saya, yang akan menguasai masa depan adalah orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi itulah nanti yang akan menguasai ekonomi. Gitu. Jadi orang tidak akan bisa menguasai ekonomi kalau mereka tidak punya ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukungnya. Jadi persaingan masa depan itu adalah persaingan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan persaingan dalam dunia bisnis. Timbul pertanyaan, kalau seandainya dunia masa depan itu akan dikuasai oleh orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia bisnis, apakah Muhammadiyah sudah mempersiapkan dirinya untuk menguasai 3 bidang tadi? Apakah Muhammadiyah sudah menyiapkan untuk menguasai ilmu pengetahuan? Apakah Muhammadiyah sudah mempersiapkan diri untuk menguasai teknologi? Apakah Muhammadiyah sudah mempersiapkan diri dalam bidang bisnis? Maaf, saya berkesimpulan Muhammadiyah belum lagi mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya dalam ketiga bidang tersebut. Tadi malam ngobrol sama Pak Hasan. Pak Hasan ini adalah wakil ketua bidang UMKM, ekonomi dan UMKM. Pak Hasan punya mitra enggak di kepengurusan yang pengusaha? Ternyata enggak ada. Jadi mencari pengusaha di lingkungan Muhammadiyah sama sulitnya seperti mencari uban di kepala anak muda gitu. Kalau di kepala kita yang tua-tua udah banyak Pak ya, mencari yang hitam malah yang susah. Kenapa bisa begitu Pak Nerabas? Karena memang Muhammadiyah hari ini dengan Muhammadiyah periode awal memang berbeda. Kalau Muhammadiyah periode awal itu 40% pedagang. Muhammadiyah periodenya Ki Haji Ahmad Dahlan itu 40% pedagang. Pimpinan-pimpinannya pedagang. Ki Haji Ahmad Dahlan sendiri pedagang, pengusaha. Kalau Muhammadiyah hari ini
Saya masih ingat dialog saya dengan seorang ketua PWM, tidak usah saya sebut PWM-nya. Pak, berapa jumlah pengurus wilayah dengan majlis dan lembaganya? Kenapa Pak Andrabas? Ya saya ingin tahu berapa jumlahnya. Sekitar 100 orang Pak Andrabas. Nah, yang 100 orang itu siapa itu? Katanya kalau nggak pegawai negeri ya guru swasta dan karyawan. 99 orang pegawai negeri atau pegawai swasta. Yang 1 orang siapa tuh? Yang 1 orang mubalik dan pengusaha kecil. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari 100 orang pengurus wilayah tersebut, tidak ada satupun pengusaha. Hah? Tadi beliau menjawab hanya 1 orang, dan itu pun pengusaha kecil, percetakan kecil-kecilan. Nah, jadi timbul pertanyaan dari saya, Pak ya. Ada Profesor Dr. Jeffrey Winters namanya. Dia menulis buku judulnya Oligarki. Dan ada Noam Chomsky juga menulis buku judulnya Who Ruled the World? Siapa yang memimpin dunia? Di dalam kedua buku itu disimpulkan bahwa yang akan menjadi penentu di suatu negeri itu bukan politisi, bukan cendekia, bukan birokrat, bukan tentara, bukan polisi. Yang menjadi penentu di satu negeri, kata beliau berdua itu adalah orang yang menguasai sumber daya material di negara tersebut. Tuh. Jadi siapa yang menjadi penentu di Amerika? Ya jawabnya adalah orang yang menguasai sumber daya material, yang menguasai kapital. Siapa yang menguasai kapital? Ya pergi aja ke Wall Street di New York, bukan ke LA, Pak. Apalagi ke LA itu apa tadi? Lamongan ya. Ya, kalau kita pergi ke Wall Street itu, gedung-gedung yang tinggi itu, pencakar langit itu yang punya Yahudi. Jadi yang menguasai Amerika itu ya Yahudi. Makanya Israel itu bisa hebat dan sekuat itu ya karena dimodalin oleh Amerika. Siapa orang di Amerika yang memodalnya? Ya Yahudi gitu. Saya sampai hari ini masih gembira nih karena Iran berhasil melulantakkan Israel ya. Israel yang memperkirakan dirinya tidak tertanding gitu kan ya. Karena persenjataan yang cukup canggih, ternyata dikerjain oleh Iran kan gitu ya. Babak belur itu. Tuh. Nah, tetapi memang perang belum usai ya. Perang belum usai dan kemungkinan besar Amerika juga akan membantu Israel dengan persenjataan yang lebih lengkap lagi. Tetapi saya rasa Amerika pun juga berpikir 10 kali ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kekuatan Iran itu tidak bisa diperhitungkan. Kekuatan Iran itu dahsyatnya luar biasa. Dan kalau seandainya pun Iran kehabisan tenaga, Pakistan yang punya senjata nuklir siap membantu. Kim Jong Un yang komunis ikut membantu juga.
Indonesia? Hah? Doa. Karena ya. Nah, jadi politik Amerika itu dikendalikan oleh siapa yang menguasai kapital di negara tersebut. Siapa yang menguasai kapital negara sana? Ya Yahudi. Kalau di negeri kita siapa yang menguasai kapital? Kata teman saya orang Madura. Ya saudara kita dari Cina. Tuh. Jadi bapak dan ibu ya, jangan mimpilah kita akan menjadi organisasi yang hebat kalau nggak punya duit. Saya memang tidak menyatakan uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Tadi aja Pak Sultan nyindir kita, nanti bapak dan ibu dikasih amplop kan gitu ya, tapi ujungnya nggak enak kan gitu ya. Nah, oleh karena itu bapak dan ibu, kita jangan membenci saudara kita yang kaya. Nggak boleh kita benci kepada orang yang nasibnya beruntung kayak Pak Sultan. Pak Sultan kan kaya kan? Tapi setelah kawin kok kurus badannya. Dulu sebelum kawin saya lihat agak gempal badannya. Kok kawin kok kurus nih. Sibuk beliau barangkali ya. Kita tidak boleh benci kepada saudara kita dari Cina. Bila mereka mendapatkan kekayaannya dengan cara yang etis, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang tidak melanggar hukum. Tapi kalau seandainya mereka mendapatkan kekayaan itu dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara melanggar hukum, lalu kita sebagai warga negara diam, maka itu artinya adalah kita telah membenarkan praktek-praktek tidak terpuji yang mereka lakukan. Itu konsekuensi logisnya diam itu. Kalau dalam perkawinan apa Pak? Diamnya anak gadis itu setujunya. Jadi kalau diamnya Muhammadiyah melihat kemungkaran, berarti Muhammadiyah setuju. Dan kalau seandainya Muhammadiyah diam di tengah-tengah kemungkaran yang bersimarjalela, berarti Muhammadiyah itu tidak lagi konsisten dan konsekuen dengan apanya? Jati dirinya sendiri. Sebab Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Jadi tolak ukur kita berdakwah amar ma'ruf itu ajaran agama Islam. Muhammadiyah itu gerakan tajdid. Muhammadiyah itu gerakan ilmu. Muhammadiyah itu gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Muhammadiyah itu akan berdakwah, akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tolak ukurnya konstitusi. Tolak ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tolak ukurnya ilmu. Gitu. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, saya ingin berdialog gitu ya.
saya ceramah nanti sampai jam 9 lewat 15 lah ya. Saya ingin mendapatkan respon juga dari Bapak, kira-kira sama nggak pikiran kita? Sebab apa yang kita alami hari ini itulah buah dari yang kita lakukan kemarin. Apa yang kita lakukan hari ini itulah yang akan kita petik di masa depan. Betul. Nah, oleh karena itu bagi saya Bapak dan Ibu ya, adalah sebuah ironi bagi saya. Kita umat Islam di negeri ini menjadi kebanggaan dunia. Karena di negeri kita inilah umat Islam yang paling besar di dunia kan. Setelah kita siapa lagi? Pakistan. Kalau salah setelah Pakistan itu India. Jadi kita umat Islam Indonesia ini adalah umat Islam yang dibanggakan oleh dunia. Karena disinilah umat Islam berkonsentrasi. Sehingga ketika saya pergi ke Iran tahun 2008 ketika presidennya Ahmadinejad, saya diterima oleh orang kedua. Orang pertama kan Ali Khamenei yang hari ini luar biasa terkenalnya. Saya lupa nama beliau. Kata beliau begini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Kan kita pernah memimpin dunia di zaman Daulat Bani Umayyah. Kita memimpin dunia di zaman daulat kakek saya, Daulat Abbasiyah. Kita memimpin dunia di masa Daulat Turki Utsmani. Kita memimpin dunia, separuh Eropa itu di tangan kita. Kemudian berganti kan, muncullah era Eropa, kemudian Amerika. Kata Ayatullah ini, umat Islam akan kembali memimpin dunia. Tapi umat Islam yang akan kembali memimpin dunia itu, kata beliau, bukan umat Islam dari Timur Tengah, bukan umat Islam dari Turki, dan bukan umat Islam dari Iran. Ini kata beliau ini. Umat Islam yang kembali memimpin dunia itu umat Islam dari Indonesia. Saya senang, tapi kemudian sedih. Kenapa saya senang? Karena umat Islam akan memimpin dunia, umat Islam Indonesia akan memimpin dunia. Tapi saya sedih. Kenapa sedih? Karena muncul pertanyaan, betulkah umat Islam Indonesia akan kembali memimpin dunia? Ragu saya. Kalau Indonesia akan memimpin dunia, percaya. Kalau Indonesia akan memimpin dunia, saya percaya. Karena banyak lembaga riset, lembaga kajian di Indonesia yang berkesimpulan memang seperti itu. Tahun 1992 ada pertemuan para pakar di Rio de Janeiro, Brazil. Itu yang hadir dalam pertemuan itu adalah orang-orang yang sangat terseleksi. Saya tidak bisa tuh ikut dalam pertemuan itu. Dari Indonesia yang hadir adalah Profesor Dr. Emil Salim, Guru Besar Ilmu Ekonomi dan Lingkungan Hidup Universitas Indonesia. Pertemuan itu membuat kesimpulan begini, bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara adikuasa di dunia 200 tahun yang akan datang. Masih hidup Bapak?
Udah almarhum. Saya rasa anak saya pun juga udah almarhum. Cucu saya pun sudah almarhum mungkin. Lalu kata Prof. Emil Salim kepada Pak Habibie, Pak Habibie, bisa nggak dipercepat? Jangan terlalu lama, 12 tahun lama kan ya, bisa nggak dipercepat? Pak Habibie melakukan kajian, lalu beliau menyimpulkan bisa dipercepat menjadi 50 tahun. Jadi kalau 50 tahun berarti tahun berapa tuh? Tahun 2042. Prediksi Habibie tahun 1992 klop pas dengan hasil kesimpulan dari PricewaterhouseCoopers, sebuah lembaga riset dan kajian bergengsi di dunia, menyimpulkan Indonesia tahun 2040-2050 akan menjadi salah satu negara adikuasa 4 besar dunia setelah Cina, India, Amerika, dan negara kita. Jadi Bapak dan Ibu, jelek-jelek negara ini menurut orang, bukan menurut kita nih ya, menurut orang akan jadi negara besar, akan menjadi negara kaya. Kemarin saya lihat itu kita menyalip Inggris tuh, menyalip Inggris dan menyalip Prancis, kekayaan kita, PDB kita disalip 7 besar dunia gitu hari ini. Cuma yang jadi pertanyaan bagi saya begini, Indonesia Bapak suka atau tidak suka, asal nggak pecah ya, kan nyaris pecah juga negara-negara Aceh nih katanya, gara-gara 4 pulau ini hampir pecah juga kita nih gitu. Kalau nggak pecah negeri ini Pak, maju. Suka atau tidak suka Bapak, maju. Cuma jadi pertanyaan saya adalah, ketika Indonesia ini menjadi negara maju, siapa yang menjadi penentu di negeri ini? Nah, itu pertanyaannya. Oh, kita Pak Drabas. Apa dasar Bapak menyatakan kita? Sementara dalam teorinya yang akan jadi penentu adalah orang yang menguasai kapital. Saya setuju kita umat Islam akan jadi penentu, tapi dengan syarat kita yang menguasai kapital. Tapi bisa nggak kita menguasai kapital? Maaf, tipis harapan saya. Kenapa Pak Narbas? Karena untuk kaya itu ada sunatullahnya. Sunatullah kaya itu apa? Jadi pengusaha. Kalau ada orang kaya tidak pengusaha, patut dipertanyakan dari mana duit itu. Nah, saya tidak pakai mulut saya pakai mulut Rudini. Rudini ini jenderal, kepala staf angkatan darat pada masa Soeharto, pernah menjadi menteri dalam negeri. Kata Rudini begini, bila ada pegawai saya di Kementerian Dalam Negeri ini yang punya rumah di Pondok Indah. Pondok Indah itu adalah lokasi yang hari ini nomor 2 termahal harga tanah. Yang termahal itu di SCBD, Sudirman Central Business District, itu 200 juta per meter. Kalau Pondok Indah itu ya sekitar 1 juta per meter. Kalau ada karyawan saya di Kementerian Negeri yang bisa punya rumah di Pondok Indah, lalu dia bukan pengusaha atau pasangan hidupnya bukan pengusaha, dan dia tidak mendapatkan harta warisan yang banyak dari orang tuanya, lalu bisa beli rumah di sana, saya pastikan, kata Rudi, itu adalah hasil korupsi. Dan sekarang saya lihat banyak pejabat tinggal di sana. Sekarang saya lihat banyak pejabat tinggal di sana. Mereka bukan pengusaha ya,
Jadi apa itu kira-kira itu? Tidak usah disimpulkan oleh Bapak saja yang menyimpulkan ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita memang berserius-serius untuk membuat Muhammadiyah menjadi organisasi yang berkemajuan, bagi saya adalah nonsen bila kita ingin menjadikan organisasi kita ini organisasi yang berkemajuan lalu tidak punya duit. Nonsen itu. Belum pernah saya dengar dalam sejarah ada negara maju tapi miskin. Ada nggak? Negaranya maju tapi miskin, ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah negaranya maju, kaya itu. Makanya organisasi Muhammadiyah ini dikagumi orang kenapa? Karena kaya. Kaya apa? Orang kagum kepada kita karena kita mereka kan kaya. Tapi kita yang di dalam itu tahu kan? Kita kan tahu siapa kita. Saya tidak berani mintakan kita kaya. Mau berapa kekayaan kita? Lau tu kuang kekayaan 500 triliun. Kumpul kita semua ini. Nggak sampai kayak kita seperti kayak dia kan gitu ya. Tiba benar, kenapa mereka kaya? Ya karena mereka pengusaha. Jadi Bapak dan Ibu, kata Nabi 10 pintu rezeki, 9 melalui tijarah, melalui bisnis. Jadi jangan mimpi kaya tidak berbisnis. Tapi untuk membuat kita bisa berbisnis itu juga nggak mudah. Diperlukan mentality. Mentality yang paling dominan di Muhammadiyah ini adalah employee mentality. Apa tuh? Mentalitas pekerja. Mentalitas karyawan. Sementara kawan-kawan kita dari etnis Cina kaya karena didukung dan ditopang oleh mentality. Seperti apa mentality mereka, Pak Narwas? Mereka memiliki entrepreneur mentality. Gitu. Jadi tidak ada hak bagi kita untuk mencela mereka. Mereka kaya dikarenakan mereka menempuh sunatullah itu. Kita kayak begini karena kita menempuh sunatullah yang akan membuat kita tidak kaya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, yang perlu kita kerjakan secara bersama-sama adalah kita harus hijrah. Tidak hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak pindah dari Surabaya ke Jakarta. Yang harus kita hijrahkan itu mentality kita, terutama mentality anak-anak didik kita. Makanya saya senang sama Pak Sudar apa? Sudar Usman. Itu orang gila itu. Iya benar. Dia bisa membuat sekolah yang kalau menurut saya ya jika diikutin betul dan dukung itu memang akan bisa melahirkan lulusan-lulusan yang kaya. Dikarenakan apa Pak Narabas? Dikarenakan dia itu mencoba memfasilitasi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan konsennya. Jadi kalau anak senang main bola, ya diikuti saja supaya serius bermain bola. Kalau anak senang jadi pengusaha, ya diikuti terus gitu.
Jadi Pak Sudarusman ini mencoba mendidik anak sesuai dengan minatnya. Sepanjang pengetahuan saya Bapak dan Ibu ya, orang yang akan bisa berprestasi kalau orang itu punya bakat dan minat dalam bidang tersebut. Saya ini udah banyak gitar saya beli, tapi sampai hari ini tidak bisa saya bermain gitar. Saya malu sekali. Saya dokter, naik bus kota. Di atas bus kota ada anak umur 5 tahun main ukulele, gitar kecil tuh. Iya, ukulele ya? Hah? Ukulele. Dia bermain ukulele tanpa melihat sinar. Saya kalau main gitar, saya lihat sinar itu. Dia gini. Dalam hati saya, ini anak belum sekolah dasar udah bisa. Saya udah dokter udah bisa. Ya karena memang passion saya dari situ. Nah, oleh karena itu jika ada seorang anak kita didik mereka sesuai dengan passionnya, ya jadi. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak seluruh anak kita ini akan menjadi entrepreneur. Enggak akan semua Pak. Bisa saja kita mencetak 20% dari anak-anak didik kita menjadi entrepreneur. Wah, hasilnya akan luar biasa. Nah, oleh karena itu bagi saya ada kata-kata bijak. Orang menyatakan ini hadis, tetapi setelah saya cek ini bukan hadis, ini asar. Di situ dikatakan gini, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu meskipun ke negeri Cina. Itu. Nah, tapi untuk apa kita pergi ke Cina? Kalau Cinanya ada di Surabaya, itu tidak efisien untuk pergi ke Cina. Belajar dia dengan Cina di sini. Nah, apa yang dilakukan oleh Cina di sini? Saya perhatiin ini bukan kata saya, ini kata Deddy Corbuzier nih ya. Deddy Corbuzier kan Cina tuh. Dia ditanya, Deddy, kenapa Cina tuh kaya? Kata Deddy Corbuzier ada 4 sebabnya. Yang pertama, kata Deddy Corbuzier, orang Cina itu suka menabung. Kalau dapat 100, 60 ditabung, 40 dikonsumsi. Kalau bagi orang kita dapat 120 dikonsumsi. Bagaimana itu? Nah, tetapi itu ada korelasinya dengan sikap dia yang kedua. Dia tidak mau meminjam ke bank. Dia tidak mau meminjam dengan pinjam berbunga. Nah, supaya dia tidak meminjam uang berbunga, ya dia nabung. So kalau dia minjam uang berbunga, misalkan 12% bukan? Dia udah pantang-panting 12% untuk orang yang punya uang. Dia capek-capek kerja, tapi untuk orang. Oleh karena itu supaya bukan untuk orang, tapi untuk dia nabung gitu. 2. Yang pertama dia suka menabung, yang kedua dia menghindari meminjam uang berbunga. Kalau masih miskin, kalau udah kaya lagi ceritanya. Yang ketiga katanya hidup sederhana. Seperti apa sederhananya? Ada cerita di majalah Gatra atau di majalah Tempo terkait dengan cerita yang diungkapkan oleh Sofyan Jalil. Waktu itu beliau menteri ATR. Beliau naik pesawat ke luar negeri. Di atas pesawat bertemu dengan seorang konglomerat, saya tidak sebut namanya. Karena berpapasan ngobrol. Sudah lama ngobrol, pramugari meringatkan supaya masing-masing penumpang kembali ke tempat duduk masing-masing. Si konglomerat yang kaya raya ini bergerak ke kelas ekonomi. Sofyan Jalil bergerak ke kelas bisnis. Ini cerita dia di majalah Tempo atau Gatra. Saya malu katanya. Tuh.
Jadi mereka-mereka yang kaya itu biasa hidup sederhana. Kalau kita biasa hidup glamor. Gak pendapatan sedikit, pengeluaran banyak. Kalau mereka pendapatan banyak, pengeluaran sedikit. Nah, yang keempat ini filosofi bisnisnya. Jika bisa menjual murah, mengapa dijual mahal? Kalau begitu nggak lagi. Jika bisa dijual mahal, mengapa dijual? Nah itu. Inilah 4 sikap yang dimiliki oleh saudara kita dari Cina yang bisa menghantarkan mereka menjadi orang kaya di negeri ini. Jadi oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa mereka kaya? Karena ditopang oleh mentality. Mentality apa yang mereka miliki? Yaitu entrepreneur mentality. Kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Ya tiru itu gitu. Oleh itu sekolah-sekolah Muhammadiyah ini menurut saya harus keluar dari yang ada selama ini. Harus berpikir out of the box. Jangan ikutin terus tuh kurikulum-kurikulum yang dibuat oleh pemerintah itu. Harus ada kurikulum yang kita buat itu, yang different, yang betul-betul berbeda. Ini kan kurikulum yang kita laksanakan sekarang ini siap untuk mencetak lulusan-lulusan pencari kerja. Saya serasa mau menangis, Pak. Pak JK ingin mendapatkan 20 atau 60 insinyur. 20 apa 60 insinyur ya? 60 insinyur ya. Yang melamar berapa? 23.000. 23.000? Enggak, 23.000. 23.000. Beliau ingin mendapatkan 60 insinyur yang melamar 23.000. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena perguruan tinggi kita hanya siap menciptakan lulusan-lulusan pencari kerja. Semestinya kemana? Juga harus siap menciptakan lulusan-lulusan pencipta lapangan kerja. Nah, coba kita lihat kurikulum kita. Ada nggak yang mendukung ke arah itu? Saya lihat enggak. Makanya saya berkunjung ke perguruan tinggi Ciputra University. Di mana tuh? Di daerah mana tuh? Ciputra University. Citraland. Kewirausahaan diajarkan 5 semester. Semester pertama yang ngajar dosen, yang tahu teori tapi tidak bisa praktek. Setengah semester memberikan perspektif dan wawasan kepada mahasiswa. UTS. Setelah UTS yang ngajar bukan lagi dosen. Dosen itu hanya menjadi dosen pendamping. Yang ngajar adalah pengusaha-pengusaha sukses yang datang ke kampus pakai baby Benz, pakai mobil Mercedes. Di tempat saya kewirausahaan juga diajarkan. Yang mengajarnya dosen naik sepeda ontel. Pertanyaan saya, mana yang lebih imajinatif? Belajar dengan dosen kewirausahaan yang naik sepeda ontel atau yang naik mobil Mercy? Dah UAS semester 2 masa disuruh membuat bisnis plan. UTS yang uji adalah dosen pengusaha bengkel. Lolos disuruh mempersiapkan bisnis. Semester 3 implementasi. Didampingin oleh dosen, oleh pengusaha, oleh banker. Sampai semester 5 didampingin. Saya ketemu sama rektornya. Rektornya itu kakak kandung dari teman saya.
Teman saya ini bernama Dr. Syafi'i Antonio. Gitu. Kata saya pada rektor, Pak Rektor, ini sudah jam 12, saya sudah lapar, ayo kita makan Pak Narabas. Makan. Pergi ke sebuah apartemen. Di bawahnya banyak kafe-kafe. Saya pilih kafe yang terbagus. Saya celingak-celinguk, kafe ini bagus sekali. Saya tanya sama Pak Rektor. Pak Rektor, ini siapa punya kafe kok sebagus ini? Oh, mahasiswa saya Pak Narabas. Mahasiswa Bapak? Iya. Bisa nggak saya ketemu sama mahasiswa Bapak? Bisa, dipanggil. Datanglah 2 orang mahasiswi. Saya tanya, kamu dari mana? Di Kalimantan Selatan. Umur kamu berapa? 19 tahun. Kamu dari mana? Dari Jakarta. Umur kamu berapa? 19 tahun. Ini kafe kamu? Iya, kafe kami. Kami berempat membuka kafe ini. Apakah kamu sudah beri event point? Sudah. Kami punya 3 kafe lagi seperti ini. Kalau begitu kamu sudah punya duit dong. Ini semester 5 nih Pak ya. Kalau begitu kamu sudah punya duit dong. Sudah. Apa kamu masih minta uang sama bapak kamu? Sama orang tua kamu? Jawabannya buat saya terkejut. Enggak lah Pak, malu dong Pak. Semester 5 malu minta duit sama orang tua. Mahasiswa saya dosen ekonomi nih. Mahasiswa saya semester 8, jangan semester 2 tahun setelah selesai kuliah masih minta duit sama orang tua. Jadi dalam kesimpulan saya, ini salah siapa ini? Bukan salah bunda mengandung menurut saya ini. Tapi salah kita mendidik. Nah, karena hasil didikan kita kayak begini, akhirnya kita menjadi manusia yang nggak berduit. Kita akhirnya menjadi manusia yang lemah. Nah, saya ini ingin mengakhiri. Saya ini pernah menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia. Saya sowan sama tokoh NU yang karismatik, yang sangat saya kagumi. Sudah almarhum beliau, namanya Profesor Dr. K. Haji Alyafi, orang Sulawesi Selatan. Saya bilang sama beliau begini, Pak Kiai, saya dipercaya oleh teman-teman menjadi Sekjen MUI. Tolong nasihatin saya Pak Kiai. Beliau nasihatin saya setengah jam lebih. Tapi ada kata-kata beliau yang sangat berkesan bagi saya. Tidak lupa saya. Karena kata-kata yang beliau ucapkan, meskipun itu adalah kutipannya, sangat relevan sekali dengan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik negeri. Kata beliau begini, ada kata-kata orang arif yang harus kamu camkan baik-baik. Apa tuh Pak Kiai? Kata saya. Orang arif itu bilang begini, a'ti man syi'ta. Tapi juga ada yang mengatakan i'ti man syi'ta. Cuma setelah saya tanya sama Mufti Oman, i'ti apa a'ti? Kata Mufti Oman pada saya, a'ti. A'ti man syi'ta fa innaka amiru. Was'al man syi'ta fa innaka asiru. Saya ulang sekali lagi Pak ya. I'ti man syi'ta fa innaka amiru. Was'al man syi'ta fa innaka asiru. Siapa yang bisa menerjemahkan saya kasih 300.000. Sebagai tanda ungkapan bahagia saya. Sekali lagi, a'ti, saya tambah lagi lah biar menarik 400.000. A'ti man syi'ta fa innaka amiru. Was'al man syi'ta fa innaka asiru. Siapa yang mau mencoba? Paling-paling salah. Oke. Ya, bagus. Sini. Tolong. Ini siapa beliau? Saroni siapa ini?
majelis tablik. Oh, arti-artikan. Ulang. Ati man syi'ta, cok ulang. Siapa yang Ati man syi'ta, siapa yang mau engkau kehendaki, maka kau jadi pemimpin. Siapa yang engkau tidak kehendaki, maka engkau akan jadi tawanan. ulang pas ya. Catatannya di situ ya. Saya punya catatan. Dipotong 2.000 aja. Masya Allah. Makasih. Iya. Gini, arti itu kira-kira kayak gini arti ya. Saya terjemahkan secara bebas dalam bentuk hukum kausalitas. Jika titik-titik maka titik-titik. Kata setelah jika menjadi sebab, kata setelah maka menjadi akibat. Nah, arti gini. Jika engkau memberi kepada orang engkau kehendaki, saya kasih Pak Sultan uang, ya. Jika engkau memberi kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan bisa memerintah-merintah. Was'al man syi'ta fa innaka asiruh. Dan jika engkau minta-minta kepada orang yang engkau kehendaki, maka engkau akan menjadi tawanannya. Hah? Ya budak. Kok kamu melawan saya? Cuma bebas saya. Iya. Itulah yang terjadi di negeri ini. Itulah yang terjadi pada diri umat Islam hari ini. Umat Islam dikasih, tapi diperintah perintah. Umat Islam minta-minta, akhirnya menjadi tertawan. Oleh karena itu di suatu tempat saya malu seorang pimpinan Muhammadiyah dengan memelas-melas di depan forum meminta-minta kepada orang tertentu untuk dibantu. Memelas-melas. Apa kesimpulannya? Jika dia dikasih, dia pasti tertawan. Oleh karena itu bagi saya Bapak dan Ibu ya, ada teman-teman saya berbangga-bangga, dia minta bantuan lalu dibantu. Kalau menurut saya ya, jika kita ingin menyongsong masa depan dan akan membuat Muhammadiyah ini berkemajuan, maka Muhammadiyah harus bisa menjadikan al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Malu meminta, senang memberi. Saya punya kesimpulan begini Pak, barang siapa yang ingin lapang hidupnya, belajarlah memberi dan berhentilah minta-minta. Saya perhatiin amal usaha Muhammadiyah yang rajin membantu orang, yang rajin membantu saudaranya, biasanya maju. Tapi amal usaha yang pelit, hidupnya seperti kerakap tumbuh di batu. Oleh itu menurut saya di Muhammadiyah ini ada hal-hal yang harus kita kritik. Banyak amal usaha Muhammadiyah yang sudah maju nggak mau menyantuni amal usaha yang belum maju. Sekarang di Jogja dikembangkan SD Sapen menurut saya. Iya, Sapen maju. Dia mulai apa? UM Malang maju dan kesimpulan karena dia banyak membantu. UMS maju karena dia banyak membantu.
Semua amal usaha Muhammadiyah yang banyak membantu maju. Oleh karena itu, supaya keadaan generasi kita yang akan datang itu jauh lebih baik dari keadaan kita hari ini, maka hari ini kita harus menanam benih. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai. Apa yang akan kita tanam, Pak Andrabas? Kita harus tanamkan kepada anak-anak didik kita entrepreneur mentality. Kalau tidak bisa entrepreneur mentality, minimal intrapreneur mentality. Apa beda entrepreneur dengan intrapreneur, Pak Andrabas? Kalau entrepreneur, dia begitu lulus, dia menciptakan usaha sendiri. Itu entrepreneur itu. Tapi kalau intrapreneur, dia tidak buka usaha sendiri, tapi dia bekerja dengan orang dengan sikap dan mentaliti kemandirian yang tinggi gitu. Anak-anak yang kayak beginilah yang saya lihat yang tidak bisa kita cetak, yang belum bisa kita lahirkan. Berbeda dengan teman-teman kita dari etnis Cina. Saya ini dari Minang. Saya ingin mengakhiri, saya ciptakan sebuah contoh secara antropologis ya. Orang kampung saya, kalau bapaknya kaya, punya toko di Tanah Abang, punya rumah di Pondok Indah. Antara toko dengan rumah dipisah. Bagi saudara kita dari Cina, disatukan antara rumah dengan toko, namanya ruko. Di atas rumah, di bawah toko. Kalau saya berandai-andai, jika anak orang Padang dan anak orang Cina sama-sama kuliah di Universitas Ekonomi UI, di jurusan sama, di kelas yang sama, apa kira-kira akan terjadi? Hasilnya pasti berbeda. Kalau anak orang Padang dari Pondok Indah dia langsung ke UI, ke kampus. Tapi kalau anak orang Cina dari rumah di atas turun ke bawah, begitu dia sampai di bawah, dia bilang sama bapak dan ibu, Pak, Bu, minta uang, saya mau ke kampus. Kata bapaknya, itu layani dulu, ada orang berbelanja. Kasih barang, ambil dulu, kasih barang dulu. Pak, Bu, ini udah terlambat, ya sudah, ambil uang itu, pergi. Kalau anak orang Padang, Pak, minta duit, kasih, nih, belajar yang sungguh. Pertanyaan saya, ketika mereka sama-sama di wisuda, lalu bapak orang Padang meninggal, bapak orang Cina meninggal. Pertanyaan saya, siapakah dari kedua orang anak ini yang paling siap untuk melanjutkan usaha orang tuanya? Cina. Dikarenakan apa? Dikarenakan orang Cina tahu teori, bisa praktek. Anak orang Padang tahu teori, tidak bisa. Nah, inilah Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya terus terang saja, mungkin saya tidak disukai oleh teman-teman saya sendiri dengan ide dan gagasan saya, karena ide dan gagasannya agak pahit. Karena ide ini mengkritik secara fundamental apa yang sedang terjadi dan berlangsung dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu ketika Anies Baswedan menjadi Menteri Pendidikan, saya sampaikan ide saya, Pak Anies, kita majoriti di negeri ini, tapi dalam bidang ekonomi kita minoriti. Lalu apa yang Bapak ingin lakukan? Saya ingin, Pak, supaya anak-anak didik kita ini diajari berbisnis dari sedini mungkin. Dari SD, 1 kali seminggu yang dagang di kantin itu bukan si empok-empok, bukan si abang-abang, tapi anak-anak didik kita. Jadi setahun dia punya pengalaman 50 hari berbisnis, karena 50 minggu. Tamat SD dia punya pengalaman 300 hari berbisnis. Tamat SMA dia punya pengalaman 600 hari berbisnis. Tamat perguruan tinggi dia punya pengalaman 800 hari berbisnis, 2 tahun lebih. Dalam kesimpulan saya, jika ada seorang anak punya pengalaman 800 hari berbisnis,
Maka mentalitinya menurut saya tidak lagi employee mentality, tapi sudah hijrah menjadi entrepreneur mentality atau intrapreneur mentality. Cuma sayang, sebulan kemudian dia dipecat oleh Jokowi. Tahun 2024 Anies mencalonkan diri menjadi presiden. Saya temui Anies. Pak Anies, ingat kita berjanji, ingat Bu ya. Pak Anies mau mendukung konsep itu kembali? Siap Bu ya. Kalau gitu saya dukung. Pak Anies jadi capres. Jadi saya ini tahun 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, 2024 dukung Anies Baswedan saya. Hah? Oh, sama. Semua sama. Hah? Semua sama. Semua sama ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu ya, ini terutama Surabaya, bisa nggak perubahan dan pembaharuan ini dimulai dari Surabaya? Bisa nggak Surabaya jadi pelopor? Sah. Pelihara itu namanya Pak Sudar apa tadi? Sudarisman. Pelihara itu agen itu Pak Sudarisman itu ya. Dikembangbiakan atau bisa di cloning ya. Cara cloningnya adalah semangat ya, karena semangat dan apanya dia akan. Inilah Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Kita mengkritik Muhammadiyah bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang. Pak, minjam tangan saya ini kalau saya tarik Pak ya, putus ini Pak. Putus. Jatuh berserak-serak. Ya, bisa tidak berguna lagi. Kira-kira kalau ini saya tarik putus, gimana putusnya? Kamu beri. Kalau saya tarik gimana putusnya? Di mana putusnya? Coba beri. Pada kamu kan besar nih, coba. Kalau saya tarik putus nggak? Gimana putusnya kira? Pegang di mana? Ah, di tengah katanya ya. Salah. Dia akan putus di bagian terlemah. Di mana putusnya? Begitu juga organisasi kita nih. Organisasi kita ini bisa porak-poranda ini. Kalau seandainya kita tidak cepat mengetahui di mana titik lemahnya. Kan saya tanya, di mana kira-kira titik lemah Muhammadiyah? Dalam bidang ekonomi bisnis. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus membuat program yang bersungguh-sungguh di dalam bidang ekonomi dan bisnis. Nah, kalau kita bicara ekonomi bisnis di Muhammadiyah, ada 5 kelompok yang kita perhatikan. Yang pertama ekonomi organisasi, yang kedua ekonomi pengurus, yang ketiga ekonomi anggota, yang keempat ekonomi umat, yang kelima ekonomi bangsa. Kalau kita akan bertransaksi, carilah mitra yang kira-kira akan bisa memajukan ekonomi organisasi. Nah, hari ini saya lihat UAD, UMY punya perusahaan dalam bidang jasa konstruksi. Pertanyaan saya, kalau Muhammadiyah membangun, siapa biasanya dia undang untuk membangun? Ternyata bukan dari kalangan kita sendiri, bukan dari kalangan usaha milik organisasi. Saya masih bisa menerima kalau tidak ada milik organisasi, cari milik pengurus, ada nggak? Tidak ada milik pengurus, cari di kalangan anggota, ada nggak? Jangan langsung lompat keluar gitu. Ini saya lihat hari ini
Muhammadiyah menjadi santapan terlezat bagi orang lain. Sementara kita-kita yang ada di dalam tidak mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang kita lakukan. Maka tadi ada yang bilang sudah waktunya kita membuat bank sendiri. Pak, bank itu adalah lembaga intermediary, lembaga perantara. Bagaimanapun kita berhubungan dengan bank, pasti yang untung bank, pasti akan untung bank. Betul. Saya memang belum bernafsu membuat bank di Muhammadiyah. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada peraturan bahwa sebuah bank itu hanya boleh mengucurkan kredit atau pembiayaan kepada grupnya hanya 10%. Kalau Bapak kasih 20%, Pak kena. Jadi kalau saya kita punya kapital 1 triliun, itu yang boleh dikucurkan kepada Muhammadiyah hanya 100 miliar. Nah, oleh karena itu, saya ingin mengakhiri ya. Apa yang akan kita lakukan Pak Andreas? Kita harus memiliki kecerdasan finansial. Kita kalau berhubungan dengan bank, kita harus ngerti betul bagaimana berhubungan dengan mereka. Dan kalau misalnya kita bertransaksi dengan mereka, kita untung, mereka untung. Kita baru saja menghadapi masalah ya dengan sebuah bank ya. Nih sekedar saya gambarkan kepada Bapak. Yang saya tahu waktu itu ya, jumlah uang kita di bank dia 1,8 triliun. Berapa? 1,8 triliun. Jumlah pembiayaan yang dia kucurkan kepada kita 1,3 triliun ketika itu. Pertanyaan saya, uang siapa yang dia pakai itu? Uang kita 1,8. Lalu dia kucurkan kepada kita hanya 1,3. Berarti uang siapa itu? Uang kita. Tetapi ketika kita meminta pembiayaan kepada mereka, kita seperti menjadi pengemis. Nah, oleh karena itu, menurut saya ya, kan ada pesan Kiai Madalan ya. Jadilah Anda insinyur, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadilah dokter, kembalilah kepada Muhammadiyah. Jadi Anda bengker, kembalilah kepada Muhammadiyah. Dan saya dengar Muhammadiyah Surabaya akan masuk ke sektor finansial. Benar ya Pak? Apa? Akan masuk ke sektor finansial, akan mendirikan BTM. Sudah mendirikan BTM. Nah, ini sudah bagus nih ya. Tuh, akan mendirikan BTM. Jadi menurut saya ada sektor real, ada sektor finansial. Selama ini kita hanya ada di sektor real, tidak ada sektor finansial. Sehingga orang menjadikan kita sebagai santapan terus. Oleh karena itu kita juga harus bisa membuat sektor finansial. Meskipun awalnya baru BMT ya, BTM ya. Insya Allah mudah-mudahan dua sektor ini, sektor finansial dan sektor real akan bisa bekerja sama. Dan kalau kita bisa bekerja sama, kita akan bisa mendorong, mempush kemajuan dunia ekonomi dan bisnis di kalangan organisasi yang sama kita cintai. Ini mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Tidak usah ada tanya jawab. Lebih atau kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.